Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang aplikasi hukum kewarisan Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah. Kalau ada waktu insya Allah nanti kita akan lanjutkan sekaligus saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu sekalian. Saudaraku, kita lihat pada bagian berikut ini. Kita akan mengkaji tentang saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah. Kalau kita bicara saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, itu artinya ayah bisa nikah lebih dari sekali. Bisa karena istri pertama meninggal, bisa karena cerai, bahkan amat mungkin bisa karena poligami. Ibu beda, ayah sama. Itu yang disebut dengan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Kita akan melihat pada gambar ini. P kawin dengan Q, punya anak A dan B. P kawin dengan Q, cerai. Cerainya tahun 2001, cerai. Habis itu Q nikah dengan R. Perkawinan P dan Q punya anak AB, perkawinan Q dan R punya anak DE. B kawin dengan C. Tahun 2011 Q meninggal dunia, tahun 2015 P meninggal dunia. Terakhir yang kita hitung hartanya adalah B, tahun 2020. Pertanyaannya sekarang, siapa ahli warisnya B dan berapa bagian masing-masingnya? Kita hitung. Ahli warisnya B adalah, yang paling dekat dengan B adalah C, istri. Habis itu A, saudara perempuan kandung, karena tunggal ayah tunggal ibu dengan B. Saya singkat SPKD, saudara perempuan kandung. D dan E ini ini perempuan yang E. D dan E, dua saudara perempuan seayah. Seayah saya singkat SY, dua saudara perempuan seayah. Oke, kita lihat bagian masing-masing. Istri, mayat tidak meninggalkan anak, istri mendapatkan bagian 1/4. Kalau mayat meninggalkan anak, istri 1/8, anak atau cucu atau cicit. Saudara perempuan kandung, seorang diri, dia mendapatkan bagian 1/2. Coba dibaca Mas Rasid. Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung, setengah jika seorang diri, dengan syarat tidak ada ayah atau anak atau cucu laki-laki atau perempuan atau saudara laki-laki kandung. Nah, di sini sendirian 1/2. D dan E. Sekarang lihat bagian saudara perempuan seayah. Dua saudara perempuan seayah, dilihat dari atas. Setengah jika seorang diri, dengan syarat tidak ada ayah atau anak atau cucu laki-laki atau perempuan atau saudara laki-laki atau perempuan kandung. Terus syarat ini tidak masuk karena dia 2 orang. Lanjut. 2/3 jika lebih dari seorang, dengan syarat tidak ada ayah atau anak atau cucu laki-laki atau perempuan atau saudara laki-laki atau perempuan
Untuk dua saudara perempuan seayah, dia akan mendapatkan bagian 2/3 jika tidak ada ayah, anak, cucu, tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada saudara perempuan kandung. Di sini ada saudara perempuan kandung. Berarti tidak 2/3. Masuk yang mana? Masuk yang bawah. Yang 1/6. 1/6 berapapun jumlahnya saudara perempuan seayah jika mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan kandung. Nah ini 1/6 jika saudara perempuan seayah mewaris dengan seorang saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung dia seorang. Berapapun jumlah saudara perempuan seayah, mau 2, mau 1, mau 3, mau 10, maka dia mendapatkan bagian 1/6. Persis dengan keadaan ketika cucu mewaris dengan anak, cucu perempuan mewaris dengan anak perempuan, persis sama. Jadi cucu perempuan 1/6, berapapun jumlahnya jika bersama dengan seorang anak perempuan, sama. Berapapun jumlah saudara perempuan seayah, jika mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, maka ia mendapat bagian 1/6. Inilah yang disebut dengan istilah takmilatu thulutsaini, menyempurnakan bagian 2/3. Oke, sekarang kita hitung asal masalah. KPK dari 6, 2, dan 4. Yang bisa dibagi 6, 2, 4, tapi yang paling kecil 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 6, 2. Benar ya? 12 dibagi 4, 3. Dibagi 2, 6. Dibagi 6, 2. Kita total 11. Ini jumlah saham. Ada jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Inilah yang disebut dengan rod. Nah, dalam rumus faraid, kalau terjadi rod, istri atau suami tidak boleh mendapatkan bagian tambahan dari sisa. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada istri atau suami. Itu kalau dalam faraid. Oke, kita hitung dulu 3/12. 12 dari sini. Jadi kalau terjadi rod, asal masalah ini yang dijadikan patokan hitungan, bukan yang 11. 6/12. 6 dari sini, 12 dari sini. 2/12 kali harta. Hartanya kita buat 240 juta misalnya. Jadi hartanya ini 240 juta. Maka di sini 60, 120, 40, 220 juta. Padahal hartanya ada 240. Berarti sisa 240 dikurangi 220, sisa 20 juta. 20 juta ini tidak boleh diberikan kepada istri atau suami, tapi diberikan kepada saudara perempuan kandung. Ini kita bicara faraid, versi faraid. Kita menghitung harta yang 20 juta. Nah, kita tarik ke sini. A, saudara perempuan kandung 1/2. Jadi copy paste. DE, 2 saudara perempuan seayah 1/6. Ini copy paste. Jadi copy paste dari ini setengah, ini 1/6. Tinggal pindah blek ke sini. Kita buat asal masalah. 6 dibagi 2, 3 dibagi 6, 1, 4. Terjadi rod kembali. Tolong dicatat di bukunya masing-masing.
Kalau terjadi rot, ini di catatan nggak ada, tapi nanti tolong dicatat masing-masing. Kalau terjadi rot dan dalam jajaran ahli waris tidak ada istri atau suami, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Saya ulang, jika terjadi rot dan dalam jajaran ahli waris tidak ada istri atau suami, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Nah, di sini 3/4, 3 dari sini, 4 dari sini, 1/4 kali 20 juta. Maka di sini ini 20 dibagi 4, 5. Nah, hasilnya ini hasil A 15 juta, DE 5 juta. Nanti ditambahkan jadi ini total C 60, A 120 plus 15, DE 40 plus 5. Ini 135, ini 45. Oke? Ini versi faraid. Kalau menghitung rot versi KHI, ini yang KHI, 20 juta ini didom roto, didom merata, dibagi merata antara istri, saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan saya. Dibagi rata. Berarti berapaan? 20 juta dibagi ini, dibagi ahli warisnya ini. Ini kan ahli warisnya 1 istri, 2 saudara perempuan kandung. Nah, ini ada saudara perempuan saya. Nah, kalau saudara perempuan saya 2 orang mendapat 1/6 begini, ini dihitung berapa? Dihitung 1. Jadi ini bukan kok 2 saudara perempuan dihitung 1 sekian, J sekian, E sekian, enggak, tapi ini dihitung dari 1. Kenapa? Karena ini 1/6 ini hanya 1 bagian. Berarti ini 20 juta dibagi 3. Ini kalau KHI. KHI, maaf saya taruh di atas sini. Ini yang faraid. KHI. Ini yang KHI. Sisa 20 juta dibagi 3. Lah kok 3? Ya, ini istri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya. Nah, maka di sini 20 juta dibagi 3 berarti kurang lebih 6, nanti dihitung sendiri 6, sekian, dihitung sendiri. Nanti berarti ini ditambahkan istri 60 ditambah 6, berapa? Ini 120 ditambah 6, berapa? 40 ditambah 6, berapa? Ini kalau KHI. Oke, dibagi rata 20 juta dibagi rata. Oke, silahkan dicatat adik-adik, silahkan dipelajari. Ini proses yang saudara perempuan saya mewaris dengan saudara perempuan kandung. Jadi langsung saya contohkan yang ini sekaligus untuk pemantapan tentang persoalan rot, baik versi faraid maupun versi KHI. Oke. Adik-adik, ini yang saya tulis ini bagian istri, saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan saya yang faraid ini. Ini faraid. Saudara perempuan kandung setengah, saudara perempuan saya 1/6. Ini faraid. Ada yang KHI. Yang catatan KHI di lampiran begini, adik-adik tolong dilihat. Lampiran KHI. Lampiran KHI. Ini saya hapus bawahnya. Ini saya hapus bawahnya. Endingnya nanti sama, cuma ini beda sedikit di awal saja. Ini saya hapus.
Ini versi KHI. C, jadi ini dikerjakan versi KHI. Bisa jadi ada adik-adik yang Allah takdirkan jadi hakim, kan itu nanti pakai KHI. Pasal 182 nanti bisa adik-adik cek. C, istri. Nah, di sini tolong diingat, di dalam KHI itu tidak membedakan antara saudara kandung dengan saudara seayah. Saudara kandung mempunyai kedudukan yang sama persis dengan saudari kandung. Saudara kandung, saudara laki-laki kandung dalam KHI kedudukannya sama persis dengan saudara seayah, atau dibalik. Saudara laki-laki seayah kedudukan itu sama persis dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seayah kedudukannya sama persis dengan saudara perempuan kandung. Jadi di sini nggak ada saudara perempuan kandung, nggak ada saudara perempuan seayah. Yang ada hanya saudara perempuan. Jadi jadinya begini, istri, langsung A, D, E, 3 saudara perempuan. Ini A, D, E. Ingat, di dalam KHI tidak membedakan dalam hal bagian untuk persoalan saudara perempuan kandung dan seayah. Kedudukannya sama. A, D, E. Nah, A, D, E ini langsung 3 saudara perempuan. Ini 1/4, ini 2/3. Ya, endingnya tetap sama nanti. Ini 12, ini 3, ini 8. 3/12, 8/12. Oke. Nanti bisa dilanjutkan. Ini kan nanti akan terjadi rot. Kali hartanya 240. Ini 60. Ini 160. Oke. Nah, jadi total 220. Sisa 20 juta. Nah, terjadi rot, nanti akan menghitungnya seperti ini kembali. Oke, ini aja yang berbeda. Ini kalau faraid, ini faraid ya. Istri, saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan seayah. Dibedakan, ada tahapan. Tapi kalau KHI, saudara perempuan kandung kedudukannya sejajar dengan saudara perempuan seayah. Di sini sehingga 3 saudara perempuan. Oke. Adik-adik, kita lanjutkan pada contoh berikutnya, yang mana saudara perempuan seayah mahjub, saudara laki-laki seayah pun mahjub. Kita akan contohkan secara bersamaan. Kita lihat pada bagian ini. P kawin dengan Q, punya anak A dan B. B kawin dengan C, punya anak D. Q kawin dengan R, kawin lagi dengan R, punya anak E dan F. Q meninggal 2010, P meninggal 2011, B meninggal terakhir 2020. Ahli warisnya B adalah, kita lihat di sini. Ahli warisnya B, C istri, ini D anak perempuan. Jadi urut terdekat istri, anak, habis itu saudara. A saudara perempuan kandung. Ini kita bicara faraid ini ya. Ini kita bicara faraid. E saudara perempuan seayah. F saudara laki-laki seayah. Istri mayit meninggalkan anak.
istri mendapatkan 1/8. Anak perempuan seorang diri setengah. Saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan menjadi asoba ma'al ghair. Saudara perempuan kandung jika mewaris dengan anak perempuan, dia menjadi asobah ma'al ghair namanya. Ya, contoh asobah ma'al ghair yang seperti ini. Kalau saudara perempuan diasobahkan saudara laki-laki kandung, namanya asobah bil ghair. Kalau saudara laki-laki kandung sendiri, asobah bin nafsi. Saudara perempuan mewaris dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dia menjadi asobah. Asobah yang seperti ini namanya asobah ma'al ghair. Lihat ini. Saudara perempuan seayah. Coba lihat yang bagian mahjub. Saya ulang, lihat yang bagian mahjub di saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah mahjub jika ada ayah atau anak cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Oke. Bersama dengan anak atau cucu perempuan atau 2 orang atau lebih. Oke, lihat ini. Adik-adik, saudara perempuan saya ini mahjub. Kalau ada ayah ini kalau hidup dia mahjub. Atau ada anak laki-lakinya mayit atau cucu laki-laki, dia mahjub. Termasuk saudara laki-laki saya ini juga mahjub. Atau ada saudara laki-laki kandung, ini mahjub dua-duanya. Saudara laki-laki kandungnya mayit, ini nggak punya saudara laki-laki, hanya saudara perempuan. Atau ada saudara perempuan yang berposisi menjadi asobah ma'al ghair. Dia berposisi sebagai asobah ma'al ghair karena diasobahkan oleh anak perempuan ini. Maka ini mahjub. Begitu pula saudara laki-laki seayah. Lihat bagian saudara laki-laki seayah, dia akan mahjub jika ada saudara perempuan seayah yang menjadi asobah ma'al ghair karena ada anak perempuan. Maka saudara laki-laki seayah ini pun mahjub. Coba Mas Rasyid dibaca, saudara laki-laki seayah yang mahjub. Saudara laki-laki seayah mahjub jika ada ayah. Jika ada ayah. Kalau ayah ini hidup, saudara laki-laki seayah mahjub. Jika ada ayah atau anak laki-laki. Atau ada anak laki-laki. Kalau mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki seayah mahjub. Begitu pula saudara perempuan seayah. Lanjut. Atau saudara laki-laki kandung. Kalau mayit punya saudara laki-laki kandung, maka dua-duanya ini dan F pun mahjub. Atau saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Lah ini yang menjadi bahasan contoh ini. Ada saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair karena ada anak perempuan ini menjadi asobah ma'al ghair, maka F mahjub. Kalau yang laki-laki aja mahjub, apalagi yang perempuan, pasti mahjub. Berarti saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah ini mahjub karena ada saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Oke, kita hitung. Jadi gambarnya seperti banyak, padahal ya sepele seperti ini hitungannya. Asal masalahnya 28, KPK-nya 8. 8 dibagi 8, 1 dibagi 2, 4, sisanya 3. Ini seret-seret 8. 1/8, 4/8, 3/8 kali harta. Hartanya terserah berapa. Ini faraid. Sekarang yang KHI 182. Pada KHI coba dilihat yang catatan yang saya berikan di lampiran ini, Mas Rasyid. Adik-adik lihat ada catatan KHI di bagian halaman yang ketiga, file yang baru kemarin yang saya kirim, ada 4 file, ada 4 lembar maksud saya. Di halaman yang ketiga ada catatan KHI. Nanti secara detail adik-adik buka di KHI pasal 182. Pahami, tapi secara rangkuman sudah saya rangkum
untuk persoalan ini. Karena perbedaan antara faraid dan KHI yang paling mencolok hanya di pasal 182 ini tentang bagian saudara. Di KHI, anak perempuan mempunyai kedudukan menghijab sama persis dengan anak laki-laki. Saya ulang, anak perempuan mempunyai kedudukan menghijab sama persis dengan anak laki-laki untuk menghijab saudara, baik kandung, seayah maupun seibu. Ini KHI 182. Maka untuk KHI ini C, istri, D, anak perempuan, A, saudara perempuan kandung, E, saudara perempuan seayah. Maaf, kalau di KHI kan tidak ada saudara kandung, saudara seayah. Jadi kita langsung A sama E sama perempuan kita gabungkan, 2 saudara perempuan, F saudara laki-laki. Oke. Istri 1/8 sama, anak perempuan setengah, betul. Ini mahjub. A mahjub karena mayit meninggalkan anak. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, pokoknya anak. F mahjub juga karena mayit meninggalkan anak, walaupun dia perempuan. Apalagi anak ini laki-laki. Nah, lebih gampang KHI. Langsung mahjub. Saudara kandung seayah seibu kalau mayit meninggalkan anak, baik laki-laki atau perempuan, mahjub. Jadi mudah, tambah mudah malah, gampang. 8 ini 1, terus ini berapa ini? 4. 5. Berarti terjadi rot. Nah, kalau terjadi rot versi KHI, sisanya dibagi merata. Sisanya dibagi merata. Jadi lebih mudah. Sisanya dibagi merata. Ini 1/8, 4/8 kali katakan 240 misalnya. Hartanya ini 240 misalnya. Ini berarti 30 juta, ini 120 juta. Berarti 150 juta. Sisanya ini 240 dikurangi 150 berarti ada 90 juta. 90 juta dibagi berdua, dibagi merata. Nah, ini KHI. Nanti istri 30 plus 45, dari 90 dibagi 2. 2 orang ini istri dan anak perempuan. Anak perempuan 120 plus 45. Oke, ini yang langsung kita kerjakan versi faraid dan KHI pada contoh ini. Ini langsung saya ambil contoh yang agak ribet. Jadi ada saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Kalau yang ini paham, nanti adik-adik bisa kembangkan contohnya dalam contoh-contoh berikutnya. Tapi mudah sekali faraid itu. Monggo untuk dicatat. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Kita akan tambah dalam jajaran ahli waris ada saudara perempuan seibu ataupun saudara laki-laki seibu. Saudaraku, saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu di dalam khazanah keilmuan faraid sering disebut dengan istilah waladil atau auladil anak-anaknya ibu. Siapa waladil atau auladil itu? Ukhtun au akhun li saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu. Dalam saudara atau saudari seibu ini tidak dibedakan, punya kedudukan yang sama antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu, bagiannya sama. Tidak jenis kelaminnya tidak mempengaruhi. Kita lihat pada bagian gambar ini. P kawin dengan Q, punya anak BC. C kawin dengan D. P Q cerai. Habis itu P nikah dengan S, punya anak A. Q kawin dengan R, punya anak E. P dan Q meninggal lebih dulu. Yang kita hitung hartanya adalah C. Ahli warisnya C adalah D suami, B
saudara perempuan kandung. E, saudara perempuan seayah. Ini ayahnya sama dengan mayit. Nah, sementara A, ini seibu karena ibunya sama dengan mayit. A, saudara perempuan seibu. Tapi saya tegaskan ulang, saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu itu sama bagiannya. Tidak ada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam hal bagian. Oke, sekarang kita lihat. Suami mayit tidak meninggalkan anak, suami setengah. Saudara perempuan kandung seorang diri setengah. Saudara perempuan seayah ada mewaris dengan saudara perempuan kandung 1/6. Saudara perempuan seibu, nah ini yang tadi kita sampaikan di awal, kita tambah dengan kajian saudara perempuan seibu. Monggo dibaca. Saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu 1/3 jika lebih dari seorang baik laki-laki atau perempuan. Ini mendapatkan bagian 1/3 kalau lebih dari seorang, berarti mungkin 2 orang. 2 orang ini komposisinya bisa sama-sama perempuan, 2 orang atau lebih, bisa laki-laki bisa perempuan. Pokoknya 2 orang ke atas, bisa laki-laki bisa perempuan. Oke? 1/6 jika seorang diri. Nah, karena dia seorang diri dia dapat 1/6. Kita lihat asal masalah. 6, 2. KPK-nya 6. 6 dibagi 2, 3 dibagi 2, 3 dibagi 6, 1 dibagi 6, 1. Kita total ada 8. Ada kajian baru adik-adik. Ini namanya asal masalah. Yang 8 ini namanya jumlah saham. Jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, ini namanya aul. Saya ulang, jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, ini namanya aul. Baik KHI dan faraid, kalau terjadi aul, resepnya sama, kesimpulannya sama, cara pembagiannya sama. Bagaimana? Jumlah saham ini dijadikan patokan hitungan 3/8, bukan 3/6, tapi 3/8. Ini kalau terjadi aul. Saya ulang, jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, maka terjadi aul. Namanya aul. Nanti teori aul bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri, karena ini semester yang kemarin. Kalau terjadi aul, jumlah saham menjadi patokan hitungan 3/8, 8-nya dari sini. 3/8, 1/8, 1/8 kali harta. Ya terserah hartanya berapa, cuma kita buat 240 biar mudah hitungannya. Ini harta 240. Hartanya ini 240. Oke, kita buat 240 beri sehingga di sini 90, 90, 30, 30. Total 240. 60, ini 100, oke 240. Pas. Ini ada materi baru tentang persoalan aul, sekaligus membahas tentang persoalan bagian saudara atau saudari seibu, waladil atau auladil Monggo dicatat. Adik-adik, di bagian akhir ini saya kasih tugas untuk 3 soal. Soal 1, soal 2, soal 3. Ini kerjakan versi faraid dan KHI. Harta mayit 240 juta. Jadi harta yang disilang hartanya D, hartanya E, ini hartanya D, 240 juta. Bagi masing-masing ahli waris, tapi 1 soal jawabannya 2. Faraid bagaimana, KHI bagaimana. Begitu pula yang soal yang kedua ini, faraid bagaimana, KHI bagaimana. Yang ketiga pun begitu. Sekian dan demikian. Terima kasih. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.